pagi semua. Selamat bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini kita mengadakan kebaktian online. Mungkin dalam waktu PKP bersih yang kedua, kita terus berdoa supaya tempo ini tidak terlalu lama sebelum kita dapat bertemu sekali lagi di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau belajar akan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang dinyatakan melalui firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan menangkap akan isi hati Tuhan. Dan apapun yang Engkau mau sampaikan kepada kami, biarlah hati kami terbuka luas ya Bapa, sebagai tanah yang subur, mengizinkan benih firman-Mu untuk beroleh tempat ya Tuhan, dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Inilah kami ya Bapa, umat-Mu. Berbicaralah lewat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Beri kami pengertian. Biarlah kami dipenuhi dengan sukacita apabila kami sudah mendengar akan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan meneruskan firman Tuhan atau bahagian firman Tuhan dalam suratan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan saya akan mau baca dari Efesus bab yang kedua, mulai ayat 11 sampai ayat ke-22. Dan saya beri judul perkongsian firman Tuhan pagi hari ini sebagai perpaduan kaum melalui Injil. Saya percaya tajuk ini amat penting. Bahkan dalam bahagian kedua bab yang kedua suratan Efesus memberitahu kepada kita tentang rahasia Injil Kristus, di mana setiap suku kaum dan bangsa dibersatukan di dalam Kristus dan diterima oleh Tuhan sebagai ahli waris atau ahli dalam keluarga Allah. Saya bacakan dari ayat 11 bab yang kedua Efesus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bahagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya, atau menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh
beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bahagian firman Tuhan ini menceritakan tentang dua kelompok manusia yang besar, yaitu orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang yang tidak bersunat, itu kelompok manusia yang satu. Yang kedua adalah bangsa orang Yahudi yang menamakan diri mereka sebagai yang sunat. Tapi Paulus katakan ini sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Dalam ayat 11 memberitahu kepada kita bahwa ada satu perbedaan yang ketara di antara orang bukan Yahudi dan juga orang Yahudi. Dan ayat-ayat seterusnya Paulus yang menjadi pemberita Injil yang unggul, bagaimana dia menginjili, dia sebagai rasul kepada bangsa orang bukan Yahudi, sehingga ramai di kalangan orang bukan Yahudi sudah percaya Yesus, dan mereka dipersatukan dengan bangsa orang Yahudi yang percaya Yesus menjadi satu keluarga, dipersatukan di dalam Kristus. Dan dalam bahagian firman Tuhan ini mengandungi beberapa kalimat-kalimat yang amat indah, saudara, yang menceritakan tentang rahasia Injil atau akibat atau implikasi daripada Injil. Apakah impak Injil Kristus atas hubungan sesama manusia, atas hubungan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, atas hubungan sesama suku, kaum, dan bangsa yang amat berbeda, tetapi di dalam Kristus telah diperdamaikan dengan Allah. Saudara, sebelum kita lihat beberapa kalimat-kalimat ini, saya mau menceritakan sedikit latar belakang kota Efesus, karena adalah penting untuk kita memahami surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Efesus. Dan kota Efesus merupakan satu kota yang sangat gemilang dan terbilang. Bahkan kalau saudara lihat dalam slide perkara yang ketiga, dalam bahasa Inggris dikatakan seluruh Asia. Waktu itu kalau Asia kecil itu, kalau istilah modern adalah negara Turki. Negara Turki sebuah negara yang besar. Dan dikatakan Efesus adalah the first and greatest metropolis of Asia, yang merupakan ibu kota Asia kecil, yaitu negara Turki. Wilayah barat Turki, hampir seluruh Turki waktu itu digelar sebagai Asia kecil. Dan kota Efesus ini memang waktu Paulus menulis surat kepada jemaah di sana, di bawah pemerintahan atau pentadbiran kerajaan Romawi. Cuma sebab Maharaja mengangkat kota ini menjadi ibu kota dan diberi banyak hak-hak istimewa yang tidak dinikmati atau dialami oleh kota-kota yang lain. Ini merupakan it's like a free city. Although they are under the Romans, di bawah penjajahan Romawi, kota Efesus merupakan satu kota yang agak autonomous. Maksudnya pemimpin-pemimpin kota itu dapat mengurus takbir hal ehwal kota itu sesama mereka, yaitu warga di kota itu. Cuma mereka tertakluk kepada pemerintahan Maharaja Romawi.
Dan menurut ahli sarjana, pada abad yang pertama waktu Paulus melayani di Efesus mempunyai sekitar seramai 250.000 penduduk. Satu suku atau 1 juta atau 1/4 juta, 250.000 penduduk. Saudara, mungkin kalau kita menilai secara zaman sekarang abad 21, jumlah ini bukan besar sangat. Sebab mungkin kawasan Kota Kinabalu pun lebih 500.000 penduduk, dan sekitar daerah atau daerah Kota Kinabalu mau dekat 1 juta penduduk di negeri Sabah. Cuma dalam abad yang pertama, menurut sejarah, Efesus di antara kota yang besar, mungkin yang ketiga terbesar setelah Rom, ibu kota di Italia, dan Alexandria di Afrika Utara. Dan karena Efesus adalah kota yang besar, ramai orang datang dari kota-kota yang lain, berhijrah. Mereka menetap di kota Efesus, maka Efesus merupakan satu kota penghuninya dari berbilang suku, kaum, dan bangsa. Orang bukan Yahudi pun berbilang suku, kaum, dan bangsa. Mungkin lebih kurang sama dengan Kota Kinabalu, ibu kota negeri Sabah. Saudara, mungkin sebab baru-baru ini, supaya saya beri sedikit perbandingan di antara Kota Kinabalu dengan Efesus yang merupakan kota yang berbilang kaum dan bangsa. Saya lihat statistik atau bancian sensus penduduk Kota Kinabalu, apalagi kita baru sejak 2 minggu yang lalu melangsungkan pilihan raya negeri, dan saya lihat ini, saya baca bancian statistik negara Malaysia, perangkaan negara Malaysia. Kalau penduduk Kota Kinabalu, saya beri 2 saja yang saya kenal pasti, ataupun di negeri Sabah. Minta maaf, tadi saya sebut Kota Kinabalu, sebenarnya statistik ini adalah untuk negeri Sabah. Kalau peratusan Kadazan Dusun Murut KDN, seluruh negeri Sabah adalah 17%. Dan kalau kaum atau bangsa Cina hanya 9%. Kenapa saya sebut sedikit peratusan penduduk berdasarkan kaum atau bangsa mereka? Sebab banyak perubahan. Kalau demografi atau demographics negeri Sabah memang mengalami banyak perubahan. Contohnya, kalau pilihan raya yang tahun 85-86, waktu itu saya masih menuntut di New Zealand. Saya sengaja bercuti, saya sengaja balik di negeri Sabah sebab banyak perkara berlaku tahun 85 dan 86. Inilah orang yang sudah berumur 50-an mungkin tahulah ini secara sedikit, jadi 80-an. Dan waktu itu saya boleh beritahu bahwa kalau peratusan Kadazan Dusun Murut, kalau bersama bangsa Cina mau dekat 50%. Mau dekat 50%. Hampir majority kalau pertengahan 80-an, kalau Kadazan Dusun Murut bersama Cina di negeri Sabah mau dekat 50%. Sekarang cuma tinggal 17 campur 9, 26% berdasarkan kaum ini. Saudara, kota Efesus lebih kurang juga seperti Kota Kinabalu atau negeri Sabah. Kalau secara satu kota yang berbilang bangsa dan kaum. Dan seterusnya, saudara, yang menarik tentang kota Efesus ini adalah ada satu penyembahan. Kota ini dikenali dengan penyembahan Artemis. Saudara boleh baca Kisah Para Rasul bab 19, di mana ramai penduduk